itu listrik tiba-tiba mati, Kang. Alah, sih kunti. Ada sih beberapa kan, karena kan saya tuh Islam cuma dari umur 7 tahun. Oh, mualaf gitu. Ya, itunya mualaf ya. Cuman di keluarga saya cuman saya doang, karena pas kebetulan lingkungan waktu kecil tuh di daerah orang-orang Tionghoa, masuk TK sekolah di sekolah Kristen gitu. Kebetulan saya sekolah minggu ke gereja dan yang lain-lain gitu. Jadi ketika dipindahkan sama orang tua ke Majalengka belajar agama Islam karena lingkungan ya, karena lingkungan gitu. Nah di situ tuh memperdalam agama Islam setelah lulus SMA lah. Karena kan keluarga tidak, ibaratnya mereka cuma mengajarkan secara basically sholat gitu. Kalau ngaji dan yang lain-lain itu saya belajar di guru ngaji. Oh, jadi pernah ikut pesantren? Disebut pesantren nggak mondok, tapi kalau di kampung itu ngajinya emang kayak pesantren, baca kitab, terus juga makhorijul huruf, terus makna dari segi ayat per ayat tuh jadi alif lam mim diartiin dulu, terus hukum bacanya misalkan apa matobiin, terus juga ifa idgham, lebih mendalam lah. Jadi secara makna membaca Al-Quran itu bukan hanya sekedar membaca tapi mengetahui artinya gitu, seperti itu. Nah terus di situ setelah SMA saya pernah diajak ziarah ke beberapa yang katanya peninggalan Islam, kiai yang gitu-gitulah. Wisata lah ya, wisata ziarah. Terus juga ibaratnya saya sering dari bujangan itu puasa Senin Kemis jalan, Kang, ya walaupun bangor gitu ya, puasa Senin Kemis jalan gitu, sholat 5 waktu ya belajar, terus baca Al-Quran gitu ya, sebisa-bisa aja ilmu yang saya dapat. Nah dari situ mungkin kepekaan itu mulai ada gitu. Nggak tahu pas jarah-jarah wisata, tapi hilangnya penglihatan saya itu setelah nikah. Kan setelah nikah saya umroh tuh 2018. Nah di situ udah nggak bisa apa bukan ya nggak bisa lah. Terakhir lihat itu pun sebelum umroh kalau nggak salah. Jadi pas setelah umroh, alhamdulillah gitu. Nggak bisa lihat. Bukan nggak bisa, janganlah. Jangan ya. Capek, jangan. Jadi kalau orang-orang hayu ninggal juri gak capek asli. Nah, jadi maksudnya energi kita teh ketarik, Kang. Gitu. Kalau saya versi saya, Allahu alam lah yang sekarang bisa komunikasi. Saya di Al-Qur'an mah kan cuman yang bisa berkomunikasi sama jin ataupun binatang cuma Nabi Sulaiman. Dan saya lihat sosok-sosok tidak komunikasi, mereka mah cuman diam kia juga patung gitu. nggak komunikasi gitu. Jadi kitanya aja yang walaupun saya lihat anak saya dipeluk tuh cuman dipeluk aja gini, nggak komunikasi, nggak ente gitu. Diam ya dia. Enggak gitu. Nggak ada sama sekali gitu. Cuman ya itu balik lagi. Saya tidak tahu dengan yang sekarang ibaratnya bisa ngobrol dan itu mah nggak tahu ya. Saya mah ini mah pengalaman saya pribadi. Tidak ada komunikasi sama sekali dengan goib gitu. Cuman hanya melihat, menampakkan gitu kan ibaratnya. Dan energi kita ketika melihat mereka itu ke bawah, ketarik gitu. Jadi ibaratnya yang kesurupan itu bukan masalah kesurupannya, merekanya aja lemah. Jadi bisa ditarik kesimpulan ya. Jadi tidak sembarangan, mungkin ada beberapa hal yang melatar belakangi Kak Hendra bisa mengalami seperti urup-urup segala macam. Terus yang tadi di garis bawah itu ketika tubuh meninggalkan roh meninggalkan tubuh, terus ada kita bisa melihat. Itu saya sering mendengar. Itu namanya astral projection kalau orang-orang seperti bilang. Itu rata-rata orang yang bisa ke situ tuh biasanya orang-orang yang sudah khusyuk, kalau misalkan dia sering memperdalam agama atau lebih ke arah sering wirid segala macam. Jadi lebih mengenal dunia spiritualnya. Nah, untuk Kang Hendra sendiri, bener gak ketika mengalami astral projection tuh dalam state seperti itu? Ya sedang belajar puasa Senin Kemis tidak ditinggal, ya belajar sholatnya tidak ditinggal, terus
banyak belajar ilmu agama, terus juga baca Al-Quran, sedang belajar untuk memperbaiki bacaan, karena kan sebenarnya semua orang bisa membaca Al-Quran ya, kalau yang sudah belajar tentang alif ba ta sa gitu ya, huruf Arab. Tapi kan tidak semua orang paham dengan bacaannya gitu. Nah itu sedang belajar saja sih Kang. Jadi kebetulan dari 2012 itu emang saya puasa Senin Kemis tidak tertinggal, karena kita yakini karena kita beragama Muslim, apapun permintaan kita harus meminta kepada Allah gitu kan. Betul. Dan di situ tuh kebetulan saya sedang jadi penyiar radio, terus punya bisnis juga, atau memulai karir sebagai MC juga. Dan saya membentengi diri karena kan mau tidak mau di dunia entertain itu banyak hal-hal godaan duniawi lah Kang ya. Ya betul. Itu sudah rahasia umum. Nah saya membentengi dirinya seperti itu. Sabau lamun cek guru saya mah sabaung-baung namane tong tinggalin sholat, puasa jeung maca Quran. Eta engke maneh ketika maneh bangor balik deui. Cenah kitu. Nah, saya tidak paham tentang yang tadi Akang sebutkan itulah astral Projection. Nah, nggak tahu lah. Yang saya jalani pembelajaran saya sebagai muslim aja sih sebenarnya mah gitu. Cuman emang alhamdulillah tuh beberapa tahun itu tuh hampir 4-5 tahun itu Senin Kemis tuh nggak ditinggal Kang. Selain ke tubuh juga sehat, ibaratnya ya nggak tahu apakah energi itu datang karena mungkin ya saya pribadi sedang memperbaiki ibadah saya juga tidak tahu gitu. Apakah itu terjadi karena itu, saya tidak tahu gitu Kang. Jadi ya pas itu tuh emang lagi benar-benarnya mempelajari agama Islam dengan ibaratnya dengan baik lah, agar lebih baik lagi untuk ibadahnya seperti itu. Terus ada hal yang menarik lagi ya para warga Bumi Misteri. Jadi ketika dulu sering erup-erup, sering ngelihat hal-hal penampakan seperti itu, ada hal menarik yang bisa membuat Kang Hendra itu lepas atau sampai sekarang itu tidak bisa melihat lagi. Dalam artian hanya bisa merasakan. Itu pertanyaannya, beliau tuh sejak umroh ya? Iya, umroh 2018. Alhamdulillah yang sering erup-erup ataupun lihat penampakan, alhamdulillah udah enggak gitu kan. Ya Allah alam saya nggak tahu lah. Ya. Allah alam ketika ya di 2018 itu pun saya umroh pun aneh Kang. 2017 bulan November atau Oktober kalau saya ingat, teman saya itu ngajak umroh, saya nggak ada niatan umroh. Saya cuma lagi fokus baru nikah, bangun bisnis. Kata teman saya, "Geus mana umroh lah, kurang dibayarkeun lah." Boga duit. Lumayan Kang, 20 jutaan lah kalau nggak salah, 22 juta kalau nggak salah dulu ya. Boga duit geus dibayarkeun we tiluan. Saya, teman sama satu lagi teman gitu dibayarin lah 3 orang itu sama beliau. Bisa bayar kapan? Teuing tak apal kumangke. Nah di Oktober itu dah bener Oktober bulan November bisa bayar Kang. Aneh. Duit di mana ya bisa bayar umroh gitu kan. Ya gitu ibaratnya ditransfer lah bulan November tuh. Alhamdulillah. Dan yang anehnya lagi di bulan Februari itu yang berangkat hanya saya, yang 2 itu nggak jadi berangkat karena visanya bermasalah. Jadi memang dipilih mungkin. Ya kalau menurut kata para guru atau ulama, yang kesana itu panggilan bukan yang punya uang. Ya. Bener Kang. Tapi pengalaman saya umroh pun tidak semulus orang-orang mungkin, karena ya ibaratnya qadarullah, Allah takdirkan si travel umrohnya dalam tanda kutip ya seperti itulah gitu ya. Saya harus terbang dari Indonesia ke Singapura. Singapura transit 8 jam. Dari Singapura lain ke Arab, ke India heula. Ke India 5 jam. Di India transit 8 jam lagi. Terus baru ke Jeddah. Di Jeddah teh ente langsung indit. Koper tinggalin di India, nungguan 5 jam deui. Total 24 jam saya perjalanan. Sampai capek ya. Ya Allah. Itu emang ibaratnya cobaan gitu ya buat kita. Nah, yang uniknya ketika di India saya baru tahu nggak ada musola gitu kan. Kita teh nyari kiblat pakai handphone gitu kan. Nyari kiblat pakai handphone dan kita sholat di tengah-tengah orang berlalu lalang karena nggak ada musola. Nggak ada musola. Di airportnya itu nggak ada. Terus ya itulah
perjalanan yang Luar biasa. menurut saya ya balik lagi ya, ketika manusia itu ketika berpulang pasti sendirian ya. Ya, Ketika merasa perjalanan itu tuh luar biasa menurut saya, tanpa diprediksi sama sekali, dan saya pun tidak bermimpi waktu itu tuh. Saya nggak ada niat untuk berumroh, bener nggak ada niat. Mungkin doa saya dulu ketika bujangan itu pengen umroh ada Kang, karena pastilah semua orang yang muslim itu pasti pengen ke tanah suci kan. Tapi Pak waktu itu tuh nggak ada niatan sama sekali umroh, padahal secara bisnis ada, uang ada gitu ibaratnya. Tapi qadarullahnya perantaranya teman saya yang membayarkan terlebih dahulu. Nah itulah, dan anehnya teman-teman saya itu yang 2 tidak jadi berangkat, cuman saya. Nah itu yang paling aneh, kok saya berangkat gitu ya, 2 nggak berangkat gitu. Padahal secara ilmu agama mereka lebih dalam lah daripada saya gitu kan. Mereka lebih ibaratnya lebih paham tentang isi Al-Quran dan yang lain-lain. Kesanalah, nah pulang dari umroh itu alhamdulillah hilang ya? Iya, Sampai sekarang. alhamdulillah. Jadi jangan bercita-cita melihat setan, karena capek. Maksudnya capek itu energi kita tuh tidak satu alam dengan mereka, pasti capek gitu. Jadi ibaratnya kalau misalkan kita sekarang mau ibadah capek ataupun leles ataupun malas, ya mau nggak mau di sekeliling kita tuh ada jin, ada setan yang mengganggu tuh, bener gitu kan. Ya makanya jadi normal-normal aja sih. Yang cuman sekarang mah merasakan ya bisa lah, ada cuman gitu doang. Itu pun hanya sekedar insting, melihat mah tidak gitu kan. Jadi, makanya saya tuh paling takut lihat film horor di bioskop. Wah sian jeritan, karena si setan yang ada di film-film lebih menakutkan daripada setan asli. Oh iya benar ya. Bener. Ada setan asli mau bangetan gitu kan, cuman penampakan cuman gitu-gitu doang gitu kan. Makanya saya bilang, orang daripada ningali setan di mana alun-alun, di Braga jeung setan di film, aing mending ningali setan asli gitu kan. Tidak semenakutkan mereka yang di make up jelek seperti itu gitu. Image-kan Makanya film-film horor sekarang teh yang sieunaan Kang. Kita tarik benang merah ya dari cerita dari share pengalaman tadi dari Kang Hendra. Ternyata memang ada perjalanan spiritual. Salah satu bonusnya mungkin bisa melihat hal-hal gaib. Tapi itu pun juga bisa tertutup lagi ketika ada niatan ya. Iya, niatan. Niatan tidak melihat. Ya, alhamdulillah untuk kasus Kang Hendra itu hilang sesudah umroh ya. Terus yang perlu digarisbawahi di sini bahwa sebenarnya makhluk-makhluk tersebut itu tidak mengganggu ya. Enggak. Tidak mengganggu, hanya menampakkan saja. Kalau menampakkan pun kan itu gara-gara penglihatan kita yang kebuka gitu. Ya betul. Dan itu pun gara-gara beliau sudah melalui fase yang disebut astral projection tadi. Oke, kesimpulannya tadi yang pertama bisa diambil sabaung-baungna, kamu tadi kan? Sabaung-baungna orang di dunia tong poho kanu ibadah gitulah. Kalau muslim ya sholat, ngaji, puasa gitu kan. Yang wajib tuh ada puasa Ramadan gitu kan. Kalau nggak puasa sunnah. Itu aja sih. Kalau misalkan agama lain ya tetap beribadah lah kepada Tuhan gitu. Tetap percaya kepada Tuhan, karena kita akan kita akan kembali lagi kan. Yang pasti di dunia ini tuh hanya mati. Betul. Yang lainnya mah fleksibel gitu. Gitu. Seperti itu sih Kang. Karena yang saya jalani itu mungkin ketika saya menjalani ya biasa-biasa aja Kang. Mungkin bagi orang yang ngedengar cerita ini mah wah bagi saya mah ya biasa we, karena saya yang menjalani gitu kan. Ya jangan sampai ibarat di dunia ini kan tempatnya kita bermasalah lah ya. Iya. Ketika pulang nanti jangan sampai bermasalah, itu aja. Betul. Oke, terima kasih ya. Jadi seperti itu, mudah-mudahan dari share pengalaman ini bisa diambil hal-hal yang baiknya, dibuang hal-hal yang buruknya. Oke, itu saja mungkin untuk saat ini. Terima kasih untuk para warga Bumi Misteri yang sudah menyimak. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Ikuti misteri berikutnya. Tetap penasaran dengan misteri.